Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari sama-sama kita berdoa. Allahumma ftah alaina Alaina hikmataka mataka wansur alaina alaina rahmataka maka wa zakirna zakirna manasina ya manasina zal jalali wal wal ikram. Nah, pelajaran kita sekarang kan melanjut ke ayat 5. Ya, ayat 5 coba kita mulai sampai ayat 4 saja dulu. Ya. Surat An-Naba. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ya Amma Amma yatasaalun yatasaalun anil anin naba'il 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 azim azim allazi allazi hum hum fihi fihi mukhtalifun. talifun. kalla Kalla Saya'lamun. saya'lamun. Nah, sampai situ baru berikut apa? Yang kelima? tumma Summa kalla saya'lamun. saya'lamun. Nah, summa ini sekarang ya, dicatat ini. Kata summa dulu kan allazi yang dipakai, ini kata summa adalah dia namanya huruf ataf. Kalau yang allazi dulu menghubung juga tapi mausul, yaitu kata penghubung yang berbeda dengan kata penghubung allazi. Kalau allazi, penghubung allazi menghubung tapi yang dihubungnya mulai dicatat ya. Nanti terang sambil menulis. Ya berbeda dengan kata penghubung allazi. Nah, kalau kata penghubung allazi itu dia menghubungkan penghubung allazi. Penghubung allazi yang menghubungkan yang dihubungkannya adalah antara ya dengan kata penghubung allazi yang menghubungkan ya yang dihubungkannya adalah induk kalimat dengan anak kalimat. Nah, jadi dia berada di anak kalimat itu dengan anak kalimat. Itu yang dihubungkan oleh oleh allazi. Sedangkan huruf ataf bukan. Ya. Dicatat ya, kata summa adalah huruf ataf. Apa itu huruf ataf? Yaitu kata penghubung. Dia kata penghubung yang berbeda dengan kata penghubung allazi yang menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Ya, kalau allazi itu kan induk kalimat yang dihubungkan nanti anak kalimat. Nah, dia di tengah anak kalimat ya. Anak kalimat akan tetapi beda itu ya. Huruf ataf ya. Huruf ataf menghubungkan kata
menghubungkan kata atau kalimat. Gitu aja dia. Ya. Huruf atap menghubungkan kata atau kalimat. Ya. Jadi kata atau kalimat itu dihubungkannya. Mungkin kata kerja dengan kata kerja. Ya. Kata benda dengan kata benda. Atau kalimat dengan kalimat. Nah, gitu aja. Kalimat dengan kalimat. Kalau yang isim mausul itu kan, mausul itu dia induk kalimat dengan anak kalimat, ya, yang dihubungkannya. Induk kalimat dengan anak kalimat. Itu yang dihubungkannya. Kasih warna kuning lah, ya, supaya beda. Dia induk kalimat dihubungkan dengan anak kalimat. Jadi dia di belakangnya itu tetap anak kalimat. Sedangkan huruf ataf bukan, dia menghubungkan kata atau kalimat. Nah, jadi dia tidak pakai anak-anak. Ini dia. Beda itu. Sudah siap dicatat aja dulu, baru Ustaz terangkan. Ini. Kata summa adalah huruf ataf, yaitu kata penghubung yang berbeda dengan kata penghubung allazi. Karena allazi kita sudah belajar juga. Kalau allazi menghubung antara induk dengan anak kalimat. Akan tetapi huruf ataf, jadi ini huruf ataf. Ya. Kalau huruf ataf, ini pun masih huruf ataf, ya. Huruf ataf adalah menghubungkan kata atau kalimat. Itu maka dipakai di sini kan itu juga dihubungkannya. Kalla saya'lamun, diulangnya lagi. Summa kalla saya'lamun. Kalau allazi dulu lain bedanya, ya. Seperti ini. Allazi dihubungkannya dengan kalimat yang sebelumnya. Ini kan allazi. Anin naba'il azim. Baru dia allazi. Yang dihubungkannya ini induknya dihubungkan kemari. Kalau ini enggak, agak hati-hati sedikit, ya, diberi contoh dulu. Sudah siap dicatat belum? Sudah? Belum? Halo, Sudah, Ustaz. Nawal. Sudah siap? Sudah. Sudah. Coba perhatikan, ya. Ulang kembali. Mulai. Ini karena belajar kita ini maksudnya pelajaran baru, terpaksa diterangkan berulang-ulang. Kata summa adalah huruf ataf. Huruf ataf itu artinya, ini kata menghubungkan yang, maka huruf ataf ini yang sebenarnya bawah. Maka Ustadz sampaikan ke Al-Lazi supaya jangan ada pikiran kamu nanti Al-Lazi
Ia kata penghubung juga, semua penghubung, tapi allazi yang dihubungkannya induk kalimat dengan anak kalimat. Tapi kalau semua tidak, yang dihubungkannya kata dengan kata, kalimat dengan kalimat. Nah, contoh ini, ya, huruf atap antara lain, ini ya, kita sebelum lanjut ya, huruf atap, jadi ya, huruf atap, ain ini sebenarnya ya, itu maka dibuat begini, ataf ya. Huruf ataf, dia huruf itu antara lain yang kita pelajari supaya mulai melangkah, antara lain kalau coba Ustadz ulang dulu. Kalau kata penghubung allazi dulu berapa yang sudah kita pelajari? Nah, siapa yang ingat? Yang allazi satu, cuma yang allazi itu satu, cuma dia ada 6. Siapa ingat itu? Nawal. Ah, coba Nawal. Allazi, allazani, Hmm. allazina, allat, allatani sama allai. Ah, itu. Yaitu semuanya itu menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat itu ya. Nah, tapi kalau huruf atap ini, antara lain huruf atap itu ya, ataf. Kalau huruf ataf ini antara lain, ini dia ya. Huruf atap itu yang antara lain kita pelajari seperti ini. 28 lah, supaya jangan besar kali. Pertama, huruf atap itu wa. Ini wa. Kan dan itu. Wa ini. Ya, wa. Artinya dan. Kemudian apalagi? Misalnya fa. Arti fa ini kemudian. Apalagi? Antara lain ini ya. Waw, fa, au. Au. Atau. Ini penghubung juga ini. Tapi menghubungkan kata per kata, kalimat per kalimat dihubung. Apalagi, ini summa. Inilah summa itu. Ya. Summa. Ini dia. Jadi kalau au ini, wa artinya adalah, kalau wa ini, arti wa itu adalah sama dengan dan. Itu dan artinya. Wa dan. Kalau fa ini, ya, kalau fa ini artinya adalah, kalau fa ini artinya adalah kemudian atau lalu, boleh. Kalau ini artinya au.
Au ini artinya atau. Tahu. Nah, kalau ini artinya summa ini adalah artinya summa ini atau juga kemudian juga. Nah, kemudian jadi kemudian beda. Nah, kemudian ya kata ini digunakan untuk terakhir penutup ya, terakhir atau penutup. Penutup dipakai. Nah, kalau fa ini, nah, kata ini digunakan untuk tertib ya. Nah, untuk tertib atau digunakan untuk tertib, maksudnya tertib itu enggak penghabisan dia, antri. Jadi kata ini digunakan tertib, jadi dua lah dipakai ini karena enggak terpakai ya. Kata ini digunakan tertib dan antri, enggak boleh mendahului. Harus digunakan untuk antri. Nah, itu bedanya huruf ataf dengan al-lazi itu. Kalau al-lazi itu dia menerangkan induk kalimat dia sebenarnya. Tapi kalau wa, fa, au, summa, itu beda. Kalau wa dan. Kalau dan ini kalau dan digunakan ya. Kalau dan ini tanpa antri ya, tanpa tertib. Ya, tanpa tertib. Kalau au atau memilih ya. Itu dia. Memilih salah satu di antara. Memilih di antara. Itu maksudnya. Jadi kalau dan itu tanpa antri. Ya, boleh saja misalnya saya bahasa Indonesia ya. Saya makan roti dan kue dan nasi. Jadi nggak perlu kue dulu, nasi dulu, nggak. Pokoknya sudah sekali makan pun boleh, atau mana yang dulu pun boleh. Itu yang dan. Tapi kalau fa itu bertertib. Nah, misalnya Ustadz suruhkan pertama Balkis, kemudian Najwa, kemudian Safira, kemudian Jadi kalau terakhir baru dipakai summa. Kemudian Nawal. Kemudian juga kalau bahasa Indonesia sama aja di kemudian. Kalau bahasa Arab kalau sudah pakai summa dia itu sudah penutup terakhir dalam bidang itu. Tapi kalau fa
berarti menurut gilirannya. Kalau au, yaitu atau itu bisa dipahami, memilih di antara satu atau dua. Di antara dua lah ya, kalau satu mana boleh dipilih. Di antara dua, tiga, atau misalnya kan mau pergi ke Bandung atau ke Jogja. Nah, kan salah, nggak boleh pergi keduanya. Makan nasi atau makan Indomie. Nah, tapi kalau pakai dan, boleh makan nasi sekaligus makan Indomie atau makan Indomie dulu baru nasi. Tapi kalau semua itu penutup makan ini, makan ini, makan ini, makan terakhir semua. Paham? Paham Ustaz. Yang lain, Najwa paham? Paham Ustaz. Nah, Safira, mengerti nggak? Nah, kata penghubung ini, huruf atap ini. Atap itu arti aslinya ya seperti atap. Terlindung gitu di bawah dibuatnya. Itu yang atap itu. Jadi dibawa dia. Kalau summa nawal, paham nawal? Paham Ustaz. Nah, paham. Mengerti ya. Jadi itu makanya di sini lihat mulanya kan ayatnya ayat 4. Nah, lihat. Kalla saya'lamun. Kalla kan huruf tolak. Pakai sin akan itu. Akannya dekat ini. Maksud dekatnya itu bisa diingati. Kelak akan mengetahui mereka. Baru sudah nanti berjalan terakhir dipakai lagi ini. Kalla summa kalla saya'lamun. Mulanya di sini dia sebut kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Ya. Ya. Jadi kalau menguraikannya dengarkan. Kalau menguraikan ini apa coba diulang lagi ini? Kalau kalla yang ini apa namanya? Kata penolakan. Kalimatur rid, kalimatur raddu atau kalimatur raddi atau kalimat penolak. Sekali-kali jangan, sekali-kali tidak sebenarnya. Kalau di sini menguraikannya bukan gitu lagi. Summa adalah huruf. Ayo, siapa dapat? Huruf ataf. Kita harus begitu. Huruf ataf faedahnya adalah untuk terakhir. Ya. Jadi summa adalah huruf ataf artinya kemudian. Ya. Kemudian. Tapi kemudiannya ini kan kemudian ya. Kemudian. Kalau yang fa ini kemudian juga. Cuma beda itu. Kalau fa ini kemudian itu harus tertib. Ini dulu, ini baru ini, kemudian ini. Tapi kalau summa kemudiannya sudah penutup. Ya. Mari kita perhatikan dulu sebelum itu maka summa ini. Coba kita lihat dulu contohnya ya. Kita lihat dulu contoh. Kita pakai dulu contoh ya, sini ya. Sebelum kita ke ayat 5 ini, kita lihat dulu contoh keempat ya. Contoh penggunaan contoh penggunaan huruf ataf. Nah, huruf ini bukan fi'il ya. Contoh penggunaan huruf ataf. Contoh penggunaan huruf ataf.
Mana contohnya? Contoh penggunaan huruf ataf. Mana contohnya? Contohnya ini. Kita buat contoh wa dulu ya. Kita buat dulu contoh wa. Di ayat lah supaya makin banyak kamu mengerti ayat. Contoh misalnya kan Allah. Sekarang coba sambil mengulang pelajaran lama. Apa bacaannya ini? Allahu. Kira-kira coba diterka. Ini kata benda, kata kerja, atau huruf Kata benda. Kata benda. benda. Ya bukan Allahnya ya, tapi tulisannya itu. Kira-kira kalau seperti ini, kalau Allahu, lihat ya. Allah. Terus ada di belakang begini. Allahu Rabbu. Allahu Rabbus sama wati. Siapa bisa mengingat pelajaran seperti ini? Jadi apa gunanya Allah? Dia kata benda. Jadi apa gunanya Allah? Pokok kalimat. Pokok kalimat. Pokok kalimat. Oke. Kalau setiap ada pokok kalimat, apa yang mau dicari lagi? Sebutan. Ya, apa? Sebutan. Sebutan. Mana sebutan Allah? Mana khabarnya atau predikatnya? Kalau Allah kan subjek, itu bahasa Inggris. Kalau mengaji di pesantren, Allah menjadi mubtada. Mana khabar? Kalau bahasa Indonesia, pokok kalimat. Mana sebutan? Coba, ayo. Ini sudah pasti dapat ini. Karena sudah dipelajari dulu. Sudah tinggi pelajaran kita. Sudah banyak. Mana sebutannya? Mana predikatnya? Rabbus Rabbus samawati. samawati. Oke, bagus. Terdiri dua kata. Kenapa barisnya Rabbu tidak Robba, tidak Robbi? Ingat, karena Nah, undang-undangnya memang undang-undang. Kan undang-undang mesti baris depan atau dhammah. Kenapa samawati ke bawah barisnya pula? Karena menjelaskan Rabbu. Iya, karena menjelaskan. Tapi kedua-duanya menjadi sebutan atau kedua-duanya menjadi khabar. Atau kedua-duanya menjadi predikat. Nah, baru ada di belakang nanti. Ini contoh huruf atap wa, gitu. Nah, kalau wa seperti ini apa namanya? Huruf ataf. Ini dia jadi Allahu Rabbus samawati wal Allahu Rabbus samawati wal ardi. Ini dia. Jadi apa bacanya? Coba sama-sama. Allahu Rabbus samawati wal ardi. Allahu Rabbus samawati wal ardi. Kalau diuraikan, Allah jadi apa gunanya? Pokok kalimat. Pokok kalimat. Sebutannya mana? Rabbus samawati wal ardi. Ya, tapi sampai Rabbus samawati dulu. Kan Rabbus samawati sebutannya daripada Allah. Lalu waw ini apa namanya waw ini? Huruf ataf.
Inilah namanya huruf ataf. Lalu huruf ataf itu yang penyambungnya, berarti dia kan penyambung ini, penyambung atau huruf sambung. Lalu ardi diatapkan atau disambungkan kemana? Bisa? Paham? Safira? Kemana disambungkan? Kemana diatafkan? Sekarang arti kemana barisnya? Ke Baris, bawah. baris ke bawah. Lalu disambungkan sama-sama baris bawah. Mana baris bawah lagi? Samawati. Samawati. Berarti samawati ke situ disambungkan dia. Jadi Allahu Rabbus Samawati. Rabbus Samawati predikat atau khabar atau sebutan dari Allah. Lalu wow huruf atap sambung. Nah, ardi diatapkan ke samawati, jangan diatapkan ke Rabbu. Itu makanya huruf atap itu mengikut baris tempat dia disambungkan. Ayo coba siapa yang cepat kepalanya bisa berpikir. Andai kata dihilangkan huruf atap, bagaimana asli kalimat ini? Coba, ayo. 1, 2, 3, lomba. Belum dapat. Allahu Rabbus Samawatil Ardi. Itu kan berarti dihilangkan. Ya kalau itu hilangkan salah jadinya. Berarti dia kan menyambung. Berarti diperpendek. Apa aslinya kalau diperpanjang? Coba. Allahu Rabbus Samawati. Terus nggak pakai wow dia lagi. Tapi mau dipakai arti. Bagaimana? Allahu Rabbul Ardi. Siapa itu? Balkis. Nawal, Safira, Najwa. Ya. Gitu dia. Jadi kalau tidak dipakai lagi wow ini, sebenarnya kan aslinya gitu. Jadi gunanya huruf kata sambung itu memperpendek sebenarnya. Jadi aslinya kan begini. Allahu Rabbus Samawati. Itu pertama itu. Allahu Rabbus Samawati. Satu. Terus ada lagi. Dipindahkan aja ke bawah supaya dia nampak ya. Supaya nampak. Di sini aja. Allahu Rabbus Samawati. Yang satu lagi Allahu Rabbul. Diulang lagi tuh ya. Jadi Allahu Rabbul Ardi. Itulah. Jadi dikasih wow memperpendek dia. Allahu Rabbus Samawati. Allahu Rabbul Ardi. Kalau Allah yang ini, Allah ini pokok kalimat. Ya. Mana sebutan Allah yang di atas? Halo, mana sebutan Allah yang di atas ini? Yang merah ini. Rabbus Samawati. Apa? Rabbul Samawati. Itu dia. Jadi Allah adalah Tuhannya atau pemilik langit. Itu dia. Kalau yang ini, mana apanya? Predikatnya atau sebutannya. Allah yang kuning ini. Halo, Safira.
Najwa, kok diam yang berdua? Ayo, Safira, Najwa, yang kuning. Mana sebutannya, sebutan Allah yang kuning? Rabbul ardi. Iya, Rabbul Ardi. Nah, dia Rabbul Ardi. Nah, kalau di sini samawati jadi apa tadi gunanya? Kedua-duanya memang Menjelaskan jadi Rabbu. predikat. Tapi kalau samawati dia berfungsi sebagai apa ini? Menjelaskan Rabbu. Iya, menjelaskan Rabbu. Kalau Ardi menjelaskan apa? Rabbu. Rabbu. Sama menjelaskan Rabbu. Inilah aslinya itu. Lalu diperpendek, kasih wow atap ini. Berarti ini dia atapkan ke sini, disambungkan ke sini. Oh ini jadi apa? Berarti dia menerangkan juga, mudhafun ilaih juga. Ini pun mudhafun ilaih. Tapi nggak tertulis di sini Rabbu lagi, itu maka diperpendek. Ya, itu contoh dari wa. Misalnya contoh lain, kita biar lambat-lambat supaya dapat, sebab pelajaran ini sudah lama-lama makin berat. Misalnya dalam Fatihah kita baca iyyaka, ya. Lihat, seperti ini kita membaca Fatihah. Iya, iya, iyyaka. Apa bacanya? Coba sambung sampai selesai. Iya, satu ayat itu coba. Apa bacanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Iyyaka na'budu. Lihat. Iyyaka na'budu. Terus wa dawas. Dulu kan belum Ustadz ajarkan tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barisnya ini nasta'inu. Ini juga na'budu. Kalau iyyaka ini sudah belajar dulu. Udah ya? Apa itu? Siapa ingat? Belum mungkin ya. Belum, Kalau Ustaz. kalau huwa, huma, hum itu apa namanya? Sampai 14 Domir. damir. Domir. Kan damir ya 14. Tapi kalau iya ya, iya huma, iya hum kan damir juga. Tapi dia menjadi objek biasanya itu, makanya objeknya di muka ini jadi maf'ul. Nah, sekarang yang inilah coba. Na'budu bentuk apa? Ayo. Siapa ingat? Na'budu. Ayo. Udah lama nggak belajar, ingat. Na'budu. Masa lupa. Fi'il mudhari. Oke. Siapa itu? Najwa. Iya. Yang tiga itu kok diam aja ya? Nggak agresif sedikit. Cepatlah nangkapnya. Fi'il mudhari. Nah. Fi'il mudhari. Coba sekarang Najwa itu siapa yang jawab tadi, Najwa atau Balkis? Najwa, Ustaz. Oh ya, sudah bagus ya. Najwa. Coba Najwa diam dulu. Diam saja dulu ya. Nasta'inu bentuk apa? Ayo. Najwa diam saja dulu. Nasta'in bentuk apa? Ayo Safira. Jangan yang. Nawal. Balkis.
Ya Ustadz. Iya, bentuk apa nasta'inu? Masdar. Masa masdar? Coba pikir-pikir Nawal. Ada masdar nasta'in. Tapi sudah ada di sini na'budu. Kata si Najwa tadi na'budu fil mudhari. Nasta'inu apa itu? Fi'il mudhari. Iya, kenapa masdar pula tadi? Fil mudhari. Cuma berbeda fil mudhari'nya. Kalau na'budu fi'il madinya apa? Eh? Yang lain sudah diam. Kalau na'budu fi'il madinya apa? Na'budu. Na'budu. Anak budu. Fi'il madi itu kan apa fi'il madinya na'budu? Ini kan sudah Abada. iya, abada. Itu siapa tuh? Belkis. Nah, kalau nasta'inu apa fi'il madinya? Tapi Ta- sudah Ta'ana. dulu kan sudah belajar bahwa fi'il madi itu ada yang aslinya 3 huruf, kemudian ditambah. Ada tambahan 1 huruf, ada tambahan 2 huruf, ada tambahan 3 huruf. Kalau nasta'inu apa fi'il madinya? Ini kan tambah 3 huruf ini. Apa 3 hurufnya? Ayo siapa? Cepat putar kepala. Sata'a. Is ista'ana. Dia kan ada huruf penyakit itu. Ana aslinya itu. Ana itu artinya tolong. Alif, ya, nun, ana. Kalau ista'ana, kalau tambah 3 huruf, lalu apa artinya dulu? Seperti ghafara, ampun. Memberi ampun. Kalau istaghfara, wah, sudah lupa. Nah, ini yang khawatir Ustadz. Kenapa bisa orang lupa balik? Kalau sudah 3 huruf tambahnya, berarti minta ya. Itu artinya. Jadi kalau nasta'in, mana fa'ilnya itu kalau nasta'in? Fa'ilnya lagi. Nah, ini pun lupa. Wah, ya. Tersembunyi. Apa tersembunyi? Nahnu. Iya. Na'budu apa fa'ilnya? Na'budu. Tersembunyi. Apa tersembunyi? Nahnu. Nah, itu siapa? Balkis juga. Belkis. Ya. Jadi yang lainnya agak lembek kok otaknya baru ya. Padahal sudah dipelajari. Nah, sekarang pelajaran kita ada di sini. Ayo cepat. Ini ada. Ada pelajaran kita di sini. Apa itu namanya? Ayo. Baru Huruf sebentar ini. Apa pelajarannya ini? Wah. atof. Hah? Huruf atof. Iya, huruf ataf. Apa yang diatafkan? Coba. Yang di belakangnya ini, yang di belakang huruf ataf itu diatafkan ke, coba. Disambungkan ke, ayo. Iyaka. Iyyaka nasta'in ini disambungkan ke, Iyaka na'budu. iya. Wah, ini kalau enggak, mesti tenang-tenang Ustadz yang mengajarkan ini. Itu, nah nanti belum semua lagi, ini masih wow baru, kan huruf ataf itu kan ini tadi antara lain. Ini, itu wah itu. Nah, jadi kalau yang begini, apakah nanti pakai tertib pula? Enggak. Hanya kepada engkau. Ini kan ini pelajarannya ini jadi objek ini. Jadi maf'ul bih ini. Tapi di muka letaknya. Kalau dulu pelajarannya maf'ul bihnya kan di belakang. Kalau Quran itu nanti kadang-kadang di muka atau sudah meningkat. Fa'ilnya di sini nahnu. Ini maf'ul. Jadi iyaka adalah kata ganti dhamir. Fungsinya menjadi maf'ul bih.
Di muka letaknya. Itu makanya menerjemahkan orang hanya kepada engkau saja. Itu sebab itu. Kalau di sini letakkan nanti bisa kepada engkau, nanti bertukar kepada yang lain. Kalau ini di muka enggak. Kalau sudah di muka dia hanya engkau saja. Itu sebenarnya penerjemahan membuatnya hanya kepada engkau saja menyembah kami atau menghambakan diri kami. Dan dia hanya kepada engkau saja minta tolong kami. Sapira nggak ada bicara-bicara, dia diam aja dia. Kalau Najwa bicara, saya paham Sapira. Halo, halo Sapira. Nggak boleh apa dah, sambil-sambil. Kalau sambil-sambil nggak dapat ilmu ku dah. Halo Sapira, saya paham, saya mengerti. Nggak hadir atau terlempar dia. Payah, nggak ngerti nanti. Ya, nah itu dia. Jadi kalau menguraikannya nanti nak budu fi'il mudhari fa'ilnya tersembunyi. Waw adalah huruf ataf. Nah, jadi iyaka ini diatapkan ke iyaka sini. Ini beda kalau yang ini mengatapkannya ini si menerangkan diatapkan ke menerangkan. Kalau iyaka ini jumlah ini kan berbentuk kalimat jumlahnya, jadi berbentuk kalimat ini disambungkan ke kalimat ini. Jadi nggak ada yang disembunyikan sini. Sebenarnya bisa disembunyikan seperti gaya ini, tapi Fatihah nggak dibuat Allah gitu. Bisa begini caranya. Coba diperpendek. Siapa yang bisa memperpendek? Ayo. Coba perpendek. Iya karena budu wa nasta'inu. Iya anak budu terus Wa nasta'in. wa nasta'in. Gitu. Atau iya kana budu wa nasta'in. Ya berarti kan ianya hilang apanya. Wa nasta'in bisa. Tapi Fatihah enggak dikasih Allah seperti itu supaya ada penekanan hanya kepada engkau atau hanya engkau saja yang kami sembah dan hanya kepada engkau saja kami tolong. Jadi apakah menyembah dulu atau minta tolong? Enggak perlu tertib. Menghambakan diri boleh sekalian minta tolong. Minta tolong dulu atau menyembah boleh. Itu maksudnya ini. Maksudnya yang wine. Tanpa tertib. Jadi misalnya saya makan goreng dan roti. Mana yang dulu makan? Roti boleh saja. Boleh roti dulu makan, boleh goreng. Mengerti Sapira? Enggak ada. Mengerti Nawal? Ngerti Ustaz. Ngerti. Najwa mengerti? Mengerti Ustaz. Balkis sudah jelas. Sapira enggak ada ya? Apa tercampak? Apa keluar? Memang kelemahan belajar apa ini? Itulah. Tapi keuntungannya jauh pun bisa belajar. Ustadz sedang di Aceh ini. Ya, Ustadz sedang di Aceh. Ya. Halo. Nah, jadi kalau begitu, inilah pelajaran kita, yaitu namanya huruf ataf menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Kalau mausul kemarin, anak kalimat sama induk kalimat. Ingat ya, ada waw, ada fa, ada au, ada summa. Nanti ada yang lain-lain. Kita insya Allah besok diulang lagi. Ya, mari berdoa. Allahumma fakihna lanjut fiddin wa'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal arabi. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa La anta. ilaha illa anta. Astaghfiruka Astaghfiruka wa wa atubu. atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Ya, sama-sama.